saya itu tidak sependapat dengan adanya pujian dan lain sebagainya itu kan karena mengganggu umat yang lain yang mau mengerjakan sholat sunnah ataupun azan. Itu saya sudah diharamkan di di lingkungan kami, tidak ada seperti pujian dan lain sebagainya itu. Kalau menurut saya itu gak ada yang dianjurkan sih Pak untuk syair atau puji-pujian setelah azan sebelum sholat fardu itu Pak. Karena apa? Di antara jeda azan dan iqamah itu kan dikasih pujian atau syair itu kan tujuannya untuk itu Pak, memberitahu kalau bahwasannya sholat wajib itu kan selain iqamah ya Pak, bisa ngasih tahu kalau sholatnya akan dimulai gitu Pak. Kalau soal haram boleh atau tidaknya sih, kalau dalam hadis sudah ada sih Pak soal penganjuran untuk bersolawat sih. Terus dalam Al-Quran juga udah ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, yang artinya sebenarnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tapi masih mengganggu di aktivitas di tempat ibadah-ibadah yang lain gitu loh. Kalau soal kekhusyukan ya Pak, nanti kan yang namanya aja kan selawat ya Pak, itu kan sebuah kalimat thayyibah juga sih, karena kan selawat agak kurang pas sih kalau mengganggu soal kekhusyukan, karena kan melantunkannya kan enggak kayak melantunkan orang teriak-teriak itu kan enggak, cuma ya melantunkannya dengan indah gitu, keras tapi indah gitu Pak. Itu menurut saya. Tapi dengan yang kata-kata istilah rubin dunya enggak jadi opo terus sudah akhirat bakal cilaka itu ada dasarnya enggak Pak? Gimana sih? Ada apa ini kira-kira ini agak sama ribet nih? Ini Pak, kita sedang mendebatkan soal puji-pujian itu Pak setelah. Oh itu pujian setelah azan dan sebelum qomat. Iya. Yang diperdebatkan yang mananya? Ini soal boleh tidaknya itu Pak. Oh kamu gimana? Yang boleh tidaknya, kalau saya itu kan gini Pak, menurut dari segi pandangan saya itu kan kalau kita di lingkungan masjid yang lain itu kan masih ada azan, terus di sini kan lagi pujian, itu ya. Terus mau sholat sunnah itu kan mengganggu gitu loh Pak. Oh itu. Sama mau zikir kan mengganggu. Gitu. Ya saya maklum. Begini, soal pujian setelah azan dan sebelum sholat itu sebenarnya menjadi urusan khilafiyah, di mana dari semua orang yang berpendapat tidak memperbolehkan atau mengharamkan, dia juga punya dasar. Begitu pula yang memperbolehkan itu juga punya dasar. Jadi karena semuanya punya dasar, tidak layak untuk diperdebatkan dan tidak akan mengalami berakhir, tidak akan ada titik temunya. Maka solusinya kalau ada perbedaan yang punya dasar masing-masing itu adalah mengedepankan rasa toleransi yang tinggi agar dalam suasana bermasyarakat itu bisa tercipta kerukunan dan kebersamaan. Kalau sudah tercipta kerukunan dan kebersamaan, maka aktivitas-aktivitas tidak akan merasa terganggu. Paham nih? Bisa menerima nggak ini yang akan haram pujian ini? Insya Allah Pak. Paham. Apa perlu dalil dari Pak Ustadz? Tidak perlu ya. Yang penting percaya sama Pak Ustadz, nggak usah dalil-dalilan. Apa yang disampaikan Pak Ustadz, insya Allah sudah berdasarkan dalil. Mana? Masih mendebatkan lagi nih? Masih berdebat lagi nih? Nggak akan rampung-rampung nanti. Nggak akan selesai. Ini sudah dari suara itu
masalah khilafiyah selalu dibuat perdebatan, tidak akan rampung sampai di yaumil kiamah, sampai datangnya yaumil kiamah tidak akan selesai. Maka yang penting itu dalam kehari-harinya harus menciptakan toleransi, saling memahami, percaya apa yang dilakukan oleh seseorang itu semuanya berdasarkan dalilnya. Jangan mentang-mentang ini haram, ini halal, yang ini juga jangan merasa paling benar. Kalau sudah pujian itu begini dan begini, jangan merasa paling benar, ya. Paham ini ya? Ya, kalau sudah paham, coba sekarang berukunan, saling maaf-maafan. Ayo, saling maaf-maafan. Nah, sekarang kopinya mana nih? Kopinya nih, nggak seruput kopi nih. Puasa apa ya? Puasa ya. Ya, dah. Terima kasih. Nah.